Sob, ketemu lagi sama Min di berita terkini MotoGP. Pecco Bagnaia menjelaskan tentang mengapa dia kalah dalam kemenangan di MotoGP Prancis. Pecco Bagnaia mengatakan dia tidak bisa menghentikan Jorge Martin dan Marc Marquez untuk menyalipnya di Le Mans karena mereka lebih cepat. Pecco melihat pertahanan gelarnya mendapat pukulan lagi saat dia kehilangan kemenangan di MotoGP Prancis. Bagnaia memimpin sebagian besar balapan sebelum kehilangan keunggulan dari Jorge Martin pada lap 21 dan 27. Satu putaran sebelumnya, Bagnaia kembali menghasilkan kelas master dalam pertahanan saat dia membiarkan Martin unggul di tikungan kedua dan mengetahui bahwa pembalap ramak itu akan melebar sebelum menyelesaikan pemotongan dan dia bisa merebutnya kembali. Namun, Martin tidak membuat kesalahan seperti itu pada percobaan keduanya di tikungan yang sama dan merupakan penggantian keunggulan terakhirnya. Namun, Bagnaia tetap di dekat Martin. Alih-alih maju, Bagnaia malah kalah posisi kedua dari Marc Marquez di lap terakhir. Saya berusaha tampil maksimal, tapi kami harus mempertimbangkan akhir pekan dengan cara positif. Hari ini, keduanya lebih cepat. Saya mencoba untuk melakukan yang maksimal, tetapi dalam beberapa lap terakhir, saya kesulitan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih yang berlawanan dengan Jerez. Tapi, bagaimanapun juga, kami sedikit meningkat di track ini. Tahun lalu, saya jatuh, dan 2 tahun lalu, saya juga terjatuh. Jadi penting untuk menyelesaikan balapan dan kami melakukannya dengan cepat. Senang dengan hal itu, tapi dengan posisi ketiga, saya tidak benar-benar puas. Mari beralih ke Barcelona dan mencoba sedikit berkembang. Begitu Martin menyalip Bagnaia, sepertinya pemimpin kejuaraan itu akan mundur. Tapi Bagnaia sangat cepat di sektor 1 dan 2, yang membuatnya tetap dekat. Meskipun dia mengakui bahwa dia tidak memiliki kecepatan yang dibutuhkan secara keseluruhan. Saya sangat kuat di sektor 1 dan 2. Sektor 2 sangat kuat. Di tikungan 7 saya cukup kuat, tapi saya kemudian kehilangan banyak pengereman di tikungan 9. Dan saya melihat di belakang Jorge, dia mampu membuka celah. Itu benar-benar aneh. Dan saya tidak punya perasaan untuk mengerem keras dan menambah kecepatan di tikungan ini. Juga, Marc Marquez menyalip saya di sana. Saya berpikir bahwa saya mengerem dengan keras, namun saya tidak menghentikan motor dan menggunakan rem depan. Lalu, dia melewatiku. Saya pikir itu hanya karena mereka lebih cepat. Memang sebagai juara dunia bertahan, tidak mudah untuk finish di posisi ketiga. Tentu, kemenangan dan menjadi pemimpin klasemen adalah impian setiap juara dunia. Tapi kali ini, Pecco nampak dewasa. Lebih baik mengambil hasil positif daripada hal-hal yang seperti di Portimao bisa terulang kembali. Berita kedua. Ramak Ducati, setelah double terbaru, Jorge Martin menyatakan bahwa kami memiliki pembalap terbaik saat ini. Manajer tim Ducati, Gino Borsoi, mengatakan Jorge Martin adalah pembalap terbaik di MotoGP saat ini, dan dia adalah pembalap terbaik Ducati. Jorge Martin mengamankan sprint pertamanya dan Grand Prix pada musim MotoGP 2024 setelah akhir pekan yang sempurna di Le Mans. Posisi terdepannya berkat rekor lap terbaru. Kemenangan sprint yang dominan dan mendapatkan kemenangan yang terbaik dari Pecco Bagnaia dan Marc Marquez menjadi sorotan dari putaran Prancis brilian Jorge Martin. Kami belum pernah melihat aksi seperti itu dari Jorge, kata Gino Borsoi. Kami tahu dia punya bakat dan dia menunjukkan kecepatannya tahun lalu, terutama akhir pertandingan. Tetapi musim ini dia lebih kuat lagi dan sejauh ini dia telah melakukan balapan yang luar biasa. Hari ini, itu adalah balapan terbaiknya di musim ini dan dia bertarung dengan 2 pembalap luar biasa dan dia juga mampu memenangkan balapan. Bukan hanya hari ini saja, tapi rekor di kualifikasi dan sprint. Apa yang kami bisa dapatkan dari Jorge Martin, dia adalah pembalap yang luar biasa dan kami memiliki peluang untuk memenangkan gelar. Mari kita lihat apa yang terjadi di masa depan. Tapi saat ini, kami memiliki pembalap terbaik. Meski kecepatan Martin tak henti-hentinya di tahun 2023, tapi pemain Spanyol itu telah meningkatkan performanya di 2024. Begitu pula dengan konsistensinya. Dan Borsoi mengakui apa yang menakjubkan di musim ini dimungkinkan karena perubahan pola pikirnya. Dia telah mengambil langkah lain dari tahun lalu, terutama dalam pola pikirnya. Pola pikirnya lebih baik dibandingkan tahun lalu yang gerusa-gerusu. Dan dia memiliki semua peralatan, dan dia memiliki motor, dan tim, dan luar biasa di belakangnya. Nah, seperti yang diharapkan, Martin harus bekerja keras untuk memenangkan GP Prancis karena Bagnaia dan Marquez memiliki kecepatan yang sama. Bagnaia berada di urutan kedua dalam kejuaraan dan Marquez tertinggal 2 poin dari juara dunia 2 kali itu. Namun, Martin sudah unggul 38 poin dan jika ia berhasil memenangkan gelar, Borsoi yakin itu akan lebih berarti karena kompetisi yang telah dia kalahkan sejauh ini. Karena juara dunia karena yang lain pelan, itu biasa. Tapi juara dunia di atas pembalap-pembalap kencang, itu luar biasa.
Kayak Martin makin dekat ke Ducati pabrikan ya. Gigi D'Aligna mengaku pusing. Saya punya satu hal yang dipikirkan di minggu ini, ketika keputusannya sudah dekat. Ini adalah tugas saya untuk memilih pembalap terbaik untuk tim pabrikan kami. Argumennya mengenai mengapa Jorge Martin, Marquez, dan Enea Bastianini semua bisa berbaris bersama juara bertahan MotoGP Pecco Bagnaia pada musim depan, tapi hanya satu yang bisa dipilih. Ducati mempunyai keputusan terberat dibandingkan pabrikan manapun. Dan meskipun Martin akan tampil sebagai favorit berdasarkan hasil yang diraihnya, seruan untuk menempatkan seseorang seperti Marquez telah membuat proses berpikir Ducati jauh lebih sulit. Belum lagi Marquez tampil cemerlang sejak gabung dengan Ducati, seperti yang terlihat di Le Mans ketika dia naik dari posisi ke-13 dan finish di posisi kedua. Membahas kinerja Marquez di Le Mans, Gigi D'Aligna mengatakan kepada MotoGP.com, dia adalah Marc Marquez. Yang pasti, dia bisa melakukan hal seperti itu dan dia melakukannya. Keputusan jadi lebih sulit. Ini adalah tugas saya untuk memilih pembalap terbaik untuk tim pabrikan kami dan pembalap terbaik untuk tim kami yang lain. Sementara Marquez berada di urutan kedua dan menjadi bintang kedua di balapan tersebut, begitu pula Jorge Martin yang meraih pole dan memenangkan kedua balapan tersebut. Gigi D'Aligna terkesan apa yang dilihatnya di seluruh pembalap top Ducati. Jorge melakukan balapan yang luar biasa. Bukan hanya balapan yang luar biasa, tapi akhir pekan yang luar biasa. Saya sangat bangga padanya dan dia ada di tim kami. Tapi Pecco juga melakukan balapan yang baik hari ini. Dan Marc Marquez melakukan pekerjaan yang luar biasa sepanjang akhir pekan. Tak lepas juga Enea Bastianini, karena dia mencatatkan lap tercepat di akhir balapan dan memulihkan posisi melawan Vinales. Saya sangat senang dengan para pembalap. Posisi ketiga di Grand Prix adalah Bagnaia. Sayangnya pembalap kami harus finish di posisi 3. Pecco melakukan pekerjaan luar biasa di Jerez dan dia melakukan pekerjaan luar biasa hari ini. Dia tidak senang dengan hasilnya karena dia ingin memenangkan perlombaan ini dan saya pikir dia bisa melakukannya. Tapi bertarung dengan duo Spanyol kencang itu tidaklah mudah dan pada akhirnya dia berada di posisi ketiga. Tapi saya senang dengan balapannya. Setidaknya 3 Ducati ada di 3 podium. Ya, sepertinya sob, tanda-tandanya nih Martin tak bisa terelakkan di posisi pabrikan Ducati. Kayaknya ya. Tapi lebih cocok Martin atau Marquez nih untuk pendamping Pecco Bagnaia. Menurut para fans dari Jorge Martin dan Marquez, gimana nih tanggapannya? Coba komen.